Selama menunggu puncak ibadah haji, jemaah haji Indonesia bisa melakukan beragam kegiatan. Di antara jemaah bisa mengikuti layanan bimbingan ibadah dan informasi terkini. Kita sudah terhubung dengan Putri Lukman dari Mekah, Arab Saudi. Selamat siang waktu Jakarta. Putri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jelang puncak haji ini apa yang bisa dilaksanakan oleh para jemaah di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggi, ada sejumlah kegiatan yang bisa dilaksanakan oleh jemaah haji Indonesia ketika sudah berada di kota Mekah. Di antaranya ketika jemaah haji Indonesia ini sudah mendarat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi, mereka akan langsung bergerak ke kota Mekah. Nah, di kota Mekah ini mereka akan langsung melaksanakan ibadah umroh wajib, tawaf, sa'i, dan tahalul. Puncak dari ibadah haji yang waktunya masih cukup lama, yakni akan diselenggarakan 4 Juni 2025, maka akan ada waktu yang cukup lama bagi jemaah haji Indonesia. Apa yang mereka lakukan selama menunggu di kota Mekah ini, ada sejumlah kegiatan yang bisa diikuti atau dilaksanakan oleh jemaah haji Indonesia ketika berada di kota Mekah. Di antaranya bisa memperbanyak membaca Al-Quran atau Tardarus, memperbanyak sedekah, termasuk juga bisa melaksanakan sholat fardu bagi jemaah haji Indonesia yang sehat. Sementara bagi jemaah haji Indonesia yang disabilitas ataupun lansia, bisa melaksanakan sholat fardu di hotel atau pemondokan yang ada di setiap di kota Mekah ini. Selain itu juga sudah disampaikan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyelenggarakan layanan bimbingan ibadah bagi jemaah haji Indonesia, baik mereka ketika di Madinah maupun juga di kota Mekah. Seperti yang kami pantau, misalnya kemarin kami melihat di Hotel 914 di wilayah Miswala, jemaah haji Indonesia baik yang laki-laki maupun juga perempuan atau wanita ini mengikuti layanan bimbingan ibadah yang diselenggarakan oleh PPIH Arab Saudi, termasuk dengan menghadirkan mustasyar dini atau konsultan ibadah yang memberikan sejumlah aspek kepada jemaah haji Indonesia sebelum puncak ibadah haji di Arafah. Kemudian juga dari mustasyar dini atau dari konsultan ibadah ini juga memberikan aspek spiritual, kemudian juga memberikan bagaimana agar jemaah haji Indonesia ini bisa siap ketika pelaksanaan ibadah haji puncaknya di Arafah, baik secara fisik maupun juga mental. Selain itu juga kemarin materi ataupun kegiatan dari bimbingan ibadah yang disampaikan ini adalah salah satunya mengenai fokus pelaksanaan puncak ibadah untuk beberapa kategori. Misalnya ada jemaah yang tidak bisa melaksanakan ibadah secara sempurna, kemudian juga bagi jemaah wanita jika mengalami haid saat pelaksanaan puncak ibadah haji, termasuk juga skema tanazul dan juga murur yang akan diikuti oleh jemaah haji Indonesia. Mengapa hal ini harus dilaksanakan skemanya, urgensinya apa, terkait dengan untuk mengurangi kepadatan saat pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah. Kami juga sempat menanyakan tanggapan dari beberapa jemaah ketika mereka selesai mengikuti bimbingan ibadah atau bimbat dari mustasyar dini dan juga dari pihak PPIH Arab Saudi ini. Mereka mengatakan bahwa mereka senang dan juga beruntung karena bisa mendapatkan ilmu lebih lagi sebelum nantinya puncak ibadah haji, termasuk juga mereka mendapatkan bagaimana agar bisa bersikap, berakhlak sebagai tamu Allah di Baitullah, termasuk juga mereka mendapatkan untuk mempersiapkan diri terkait dengan fisik dan juga mental yang nantinya mereka akan memulai proses puncak ibadah haji mulai 4 Juni 2025. Sementara itu proses pergerakan jemaah haji Indonesia dari Madinah ke kota Mekah, termasuk juga gelombang kedua jemaah haji dari tanah air menuju ke tanah suci, yakni mendarat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah Arab Saudi, masih akan berlangsung. Hari ini ada 21 kloter gelombang kedua yang akan datang dan langsung nantinya mereka akan melaksanakan ibadah umroh wajib. Demikian Anggi, kembali ke studio. Putri Lukman melaporkan dari Mekah, Arab Saudi. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.